kasih jalan dulu, kasih jalan, buka jalan dikit, kasih jalan, buka dikit. Aduh. Siap. Ikutin dulu. Bang, langsung naik ke atas aja, Bang. Atau naik mana? Eskalator naik. Bang. Iya, interaksi sama pedagang. Iya. Ada mau ngobrol gitu, Bu. Iya, nanti interaksi sama pedagang. Ini Pak Darman Cita ya, Pak Darman udah nggak asing lagi ya. Bapak Jakarta menyala. Iya dong. Jakarta menyala. Pedagang pasar Tanah Abang ramai kayak dulu Bapak. Yang saya rasa itu dari kurang 4-30%. Metro sekarang banyak yang tidak laris Bapak. 3 tahun yang lalu tidak ada metro itu. Betul. Pendistribusiannya itu sudah tidak sehat Bapak. Distribusinya sudah tidak sehat. Baik. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Jakarta menyala. Ini udah berapa lama di sini? Memang sekarang lagi turun banget. Karena mata-mata online. Jadi sekarang tapi di tempat ini buka online juga. Harga dia, harga yang tapi produknya mereka harganya jauh untuk kompetisi juga susah. Yang dulu dibuka semua tutup lagi. Nah, sekarang ini Ibu omsetnya tuh bawah Bang, jarangin lagi. Lebih. Tinggal 30%. Ya mungkin. Mungkin ada usulan, ada program apa mungkin bisa membantu sama Pemda Kemudian urusan pajak, restribusi, macam-macam memberatkan mereka. Pajaknya sama. Jadi kehantem di sosial media. Baik, nanti kita pikir. Oke. Mundur yuk. Ayo buka jalan.
Kan punya banyak di sini. Iya, di Metro. Masih juga. Masih ada. Ketua PTRS-nya. Ketua PTRS-nya. Dulu bapaknya dia kan teman saya lama. Ya, Pak itu Haji Mulung. Ayo, kasih jalan. Ibu jualan apa aja? Jadi sama ibu ini saya. Oh, enggak. Bu, ibu sekarang mohon maaf, turun berapa persen karena akibat sosmed. Akibat sosmed karena Bang Dul tadi bisa. juga jualan Nggak ikut. full di sini. Bagi tugas lagi. Jadi akibat sosmed turunnya hampir 50% dan harga mereka jauh lebih murah. Kalau dijual lewat TikTok dan memang kualitas pasti juga baik Bu. Makasih ya. Kasih ya. Wartawan agak cepat. Bukan asing lagi ya di Metro ya. Yuk buka yuk. Yuk maju. Makasih ya, makasih. Ya. TikTok karena sosial media ya. Baik Bu. Iya. Nanti harus kita pikirin yang adil bagi semuanya ya. Ya, makasih ya. Apa? Oh. Gitu ya. Tapi memang sekarang grosir betul banget karena sosmed. Iya itu. Di komentar nanti akan terjadi. Bu. Bu, apa kabar? Bu, apa kabar? Makasih ya. Bu, makasih ya. Bu, makasih ya. Awas. Ibu mau beli atau mau dagang? Beli apa? Saya buka jalan ya, Bu Dodi. Kan sekarang sosial media ibu lebih senang datang langsung karena barang kualitasnya lebih bagus dan juga harganya kira bisa tapi rata-rata memang lebih mahal sedikit tapi kualitasnya lebih bagus memang harus diatur betul kasih Bu ya. Ke kanan. Ilegal impor dulu yang kita bukan, tapi kan ada desakan. Kita buka lagi dari perdagangan, tapi memang jadi problem. Gak banyak ini. Ayo. Kita doain. Gak apa-apa. Makasih. Udah, Pak, makasih. Bu. Ayo, belum. Bu, minta doanya ya. Bu, minta doanya. Kabar Mas? Kamu jualanmu di sini? Jadi setelah ada sosial media macam-macam. Pak, nanti bawa ke RG ya caranya. Sampai separuh 40%. Tapi kualitasnya kan pasti lebih bagus ini. Cuma ya karena beda harga ya. Enggak. Tapi kamu juga nggak jualan lewat sosial media. Harus tetap datang. Tapi kita udah tahu lah problem utamanya memang yaitu tadi Permendak 8 Pak. Iya kan? Yang dulu kita udah cabut, tapi eksesnya masih ada sampai hari ini. Termasuk yang pada waktu kontainernya maju. Dan ini eksesnya sampai hari ini masih ada. Oke, selamat ya. Bu, kasih ya. Kasih Bu.
Jadi kena banget ya. Iya, kena banget imbasnya. Ini dulu tokonya sewa juga hancur banget. Bu, mari Bu, mari Bu. Ibu belanja atau punya toko? Termasuk yang omsetnya turun banget. Iya, betul. Hampir lebih dari 50%. Karena online, sosmed. Iya, sosmed. Baik Bu, nanti kita coba cari jalan keluar, perbaiki sama-sama. Ini memang karena waktu itu kan ya waktu itu saya masih jadi menteri Bu. Kita buka Permendak 8, masuk luar biasa, tutup lagi tapi udah keburu yang sekarang beredar ini. Ya mudah-mudahan Bu, ya. Om, sebagai promotornya kemarin saya di live diminta ke Tanah Abang, hari ini saya datang. Kemarin di live saya diminta untuk ke Tanah Abang dan hari ini saya memenuhi undangan itu hadir di Tanah Abang dan kebetulan saya tahun 88 pernah tinggal di Tanah Abang sehingga saya tahu persoalan yang ada di Tanah Abang. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini dengan para asosiasi dan juga tokoh-tokoh utama pelaku dunia usaha di Metro ini harus ada jalan keluar yang menguntungkan semua pihak, baik yang bekerja atau berjualan di sini maupun yang tidak ada di sini. Tetapi yang paling penting adalah yang seperti ini harus dihidupkan kembali, dibuka ruang seluas-luasnya, diberikan kemudahan dan pemerintah harus hadir ketika mereka sedang menghadapi kesulitan. Terima kasih. Udah, mana. Ya lanjut. Langsung aja Pak Jul. Belok aja langsung ke kiri. Menurun karena online, karena banyak yang jualan lewat sosial media dan itu kerasa banget. Padahal kualitas itu kan lebih bagus secara kualitas, tapi kan turun 50% ada. Jadi apa yang Ibu mau usulkan? Apakah proyeknya online? Kenapa tidak? Ini dari pagi. Baik, nanti saya buka yang jualan online. Nanti saya cek Ibu. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau saya senang banget Bu. Yang paling penting gini, kemudahan untuk masuk ke metro ini. Ini depan kan sekarang sebenarnya relatif lebih bagus. Kami kalau memang ini saya dapat amanah, saya supaya orang mau merasa nyaman lagi pergi ke tempat. Hidup Pak Pram. Kenapa Bu? Nah, ada nih. Ayo. Size-nya apa size-nya? Nah, Ibu belanja nih. Satu seri Ibu. Jangan satu seri, eceran aja. Ya sebal dong. Katanya mau didukung banyak nih. Barang yang mana nih? Herdi jangan nakal ya. Herdi jangan nakal. Katanya harganya cuma dulu. Karena ke sana. Seserian ya Bu ya. Traktir gini dong. Tahu Bibi bayarin dong. Jadi Mbak, Ya. Ibu belanja, tetapi tetap aja suami yang bayar. Apa? Karena dia istri saya baru pertama kali ini ikut kampanye. Kita ikut Tanah Abang sering, itu kampanye ikut sosialisasi. Kami sering kesini ya Bu. Jadi karena untuk itu saya traktir bertiga tadi ya. Nanti pasti tokonya ramai, ada ibu gubernur belanja pasti ya. Di foto nanti di foto. Mas Pram pernah belanja di sini. Ya. Ini nanti. Yuk. Nanya Bu. Pokoknya nanti akan kita permudah
itu aksesnya menjadi lebih baik. Yang penting depannya kita berganti, tapi yang paling utama kan persaingannya harus fair. Sekarang ini kan melawan persaingan di sosmed, melalui TikTok dan sebagainya. Dulu akibat Permendak nomor 8 ketika saya buka, semua udah keburu barang di dalam, udah pergi kemana-mana kan. Nah sekarang ini akses dari itu terjadi apa? Tapi yang jelas harus fair. Karena apapun kualitas di sini jauh lebih bagus daripada yang di luar. Ya, ada kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dari Tanabang. Saya tahu itu apa orang mau masuk sini juga dipermudah dan dipergampang supaya aman. Sekarang ini dulu sebenarnya jantungnya ekonomi Indonesia di Asia Tenggara itu Papua. Itu tadi saya sampaikan itu Bu. Kalau mau tahu visi misi Ibu ikut coba sama. Terus. Si jalur. Ibu di belakang mau. Fotonya mana Bu? Ya, jadi yang terpa itu. Oh, ya. Itu yang belanja Ibu ya? Itu 23 Bu. Makasih ya. Kita kemarin ketemunya di Ancol Barat. Oh, Waktu hari Minggu. waktu sama Wadidaw. Iya, sama Ayo jalur. Makasih ya Bu. Jalur. Berbagi. Oh iya, selfie ya, Pak, selfie ya. Foto ya, Pak. Selfie. Iya. Pelan-pelan ini bukan dia foto semua. Makasih ya, Makasih ya, makasih Bu. Kasih jarak. Bu, makasih ya. Ya kanan dikit, kanan. Mudah-mudahan bisa nanti kita pikirin. Gantian kalau foto gantian. Mari kita ke 2024 bersama Bapak Profesor Dr. Darmadi Durianto yang tentunya selalu setia bersama Bapak dan Ibu dan serta rombongan tentunya. Boleh bertepuk tangan semuanya. Dan Pak Kiong serta rombongan Pak Haji, selamat datang di. Kita ucapkan selamat datang di Pusat Grosir Metro Tanah Abang, Bapak Profesor Dr. Darmadi Durianto, silakan. Dan Bapak Ahmad. Satu lagi kursi Pak Ahmad. Ambil. Kita ucapkan selamat datang pada Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi al-siddiqin wa wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada tamu istimewa kita. Tahu nggak siapa yang hadir di sini? Nggak ada yang tahu. Tahu nggak hari ini yang hadir siapa? Tamu istimewa kita siapa? Di sini ada anggota Dewan DPR RI dari Partai PDIP Perjuangan, Pak Darmadi. Pengelola Metro Tanah Abang. Mohon izin, Pak Mas Pram, saya kasih informasi sedikit bahwa di Pusat Grosir Metro Tanah Abang kita ada beberapa uniknya di Pusat Grosir Metro Tanah Abang. Kita ada pasar grosir ya yang menjual barang-barang yang memang sudah lama, yang terkenal, paling murah se-Tanah Abang, mungkin juga seluruh DKI Jakarta seperti itu.
pelaku UMKM juga. Dan kebetulan informasi sedikit, pasar PGTA ini sudah berdiri 20 tahun, Pak. Ya, jadi kemarin itu kita sudah melakukan perpanjangan sertifikat. Betul tidak? Nah, alhamdulillah sudah kami lakukan bersama juga dengan teman-teman yang lain. Jadi sangat senang sekali apabila Bapak hadir di sini di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan dengan suasana yang setelah COVID ya, sekarang ini pelaku-pelaku UMKM merasa sedikit menyedihkan, Pak, karena trennya ini belum stabil ya, masih stuck aja, Pak. Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak bisa memberikan warna tersendiri. Ya, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bung atau Bang Tirta. Saya ini sahabat ayahnya, jadi mau manggil Bang itu juga agak di mulut agak kaku gitu. Biasanya karena saya panggil nama, sudah seperti anak sendiri. Kemudian juga terima kasih kepada manajerial building grosir Metro Tanah Abang ini, Pak Peterson Sitindaun, dan juga Pak Darmadi, Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini. Pertama, tadi saya sudah berbicara dengan para pelaku dan saya tanyakan, semuanya menyampaikan hal yang sama, yaitu omsetnya turun lebih dari 50%. Dan terutama kenapa omset turun ini karena ada media online yang disebut dengan TikTok yang kemudian juga bisa melakukan menjual produk yang hampir sama, walaupun di sini secara kualitas pasti lebih baik, lebih bagus. Maka untuk itu saya langsung melihat bahwa kemudian ketika saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet 2-3 bulan yang lalu, persoalan ini pernah dibahas berkaitan dengan Permendak nomor 8 yang ribut heboh setengah mati pada waktu itu. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya akan menginisiasi kembali setelah melihat langsung di lapangan bahwa yang pertama, bagi para pedagang harus tetap diberi kemudahan. Karena mereka ini adalah sebenarnya yang menjadi penopang ekonomi. Kenapa kemudian ekonomi Indonesia pada saat COVID kemarin masih tetap bisa bertahan dengan baik. Walaupun setelah COVID, setelah pasca COVID kemudian ada penurunan, tetapi rata-rata memang masih bisa survive. Hanya memang keuntungan mengalami penurunan yang luar biasa. Ada yang bisa bertahan, ada yang pas-pasan. Ini udah pasti. Dengan melihat sekali aja saya sudah bisa melihat itu. Sehingga dengan demikian akan ada tugas pemerintah daerah, tugas Kementerian Perdagangan, tugas Kementerian Perindustrian, Menko Perekonomian untuk duduk bersama merumuskan kembali agar adil bagi semuanya. Jangan kemudian ada satu kelompok yang diproteksi, tidak ditarik pajak, jualannya juga lebih murah, nggak perlu tempat, bersaing dengan yang perlu tempat, bayar pajak, dan ini menjadi mata pencarian utama bagi keluarganya. Sehingga harus ada keadilan dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau saya dapat amanah menjadi Gubernur Jakarta, maka harus ada dorongan kepada UMKM. Saya lihat kalau di grosir Metro Tanah Abang ini sebenarnya UMKM-nya sudah menengah dan beberapa sudah bisa naik kelas menjadi menengah ke atas. Yang lebih menyedihkan adalah menengah ke bawah. Maka untuk itu saya dan Bang Dul sudah sepakat kalau kami dapat amanah ini, maka kami akan membuka yang namanya dana untuk UMKM sebesar kurang lebih 300 miliar rupiah untuk bisa digunakan oleh UMKM supaya mereka mempunyai kesempatan untuk berkembang dan naik kelas. Karena sekarang ini di Jakarta akibat COVID dan dunia yang sedang mengalami gejolak, ada yang namanya penurunan ataupun di PHK. Total pengangguran di Jakarta sekarang sudah 354.000 di Jakarta aja pada tahun ini. Kemudian pengangguran baru di PHK pada tahun ini hampir 52.000. Jadi membutuhkan kurang lebih 500.000 lapangan kerja. Dan untuk itu kami akan membuat apa yang dinamakan dengan job fair
per 3 bulan di kantor kecamatan. Yang kemudian yang kedua adalah memberikan balai latihan kerja setiap waktu di kecamatan dan harus terbuka transparan untuk umum. Problem kita di kantor pemerintahan di mana saja seringkali tidak transparan, sehingga informasi misalnya tentang lowongan kerja tidak tersampaikan secara terbuka. Bahkan yang paling menyedihkan itu adalah PPSU zamannya Pak Ahok, pasukan Orange, yang dulu syaratnya hanya bisa baca tulis dan kerja keras, tiba-tiba diubah syaratnya menjadi SLTA, dikontrak setiap tahun. Akhirnya apa? Yang bekerja bukan orang yang rajin bekerja. Untuk itu saya akan mereform, akan merubah, akan saya kembalikan seperti awal semangatnya Pak Ahok, sehingga dengan demikian SD pun cukup. Yang penting bisa baca tulis, dan ini akan membuka lapangan kerja yang cukup besar. Termasuk dana UMKM tadi, kami akan memberikan bantuan. Angkanya sudah ditetapkan dalam APBD kita, anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta, kurang lebih 300 miliar rupiah kalau saya dapat amanah akan kami alokasikan untuk membantu UMKM dan membuka lapangan kerja supaya orang punya kesempatan untuk bekerja kembali di Jakarta. Yang terakhir dari saya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang belum tahu, saya ini terus terang menjadi pejabat udah lama banget, 25 tahun. Menjadi sekretaris Presiden Megawati ketika umur 34 tahun, menjadi menteri Pak Jokowi 2 periode dari tahun 2 periode ini, dan saya penjaga dapurnya Presiden. Maka kenapa kemudian saya diberi amanah untuk maju sebagai calon gubernur walaupun saya nggak pernah mendaftarkan dan nggak berkeinginan. Tetapi saya janji pada Bapak Ibu sekalian, kalau ini menjadi amanah saya tidak menjanjikan yang besar-besar membangun sesuatu seperti New York, London, Dubai, enggak. Yang saya janjikan satu adalah saya akan menyelesaikan persoalan masyarakat dari bawah, mulai dari yang kecil, menengah, ke atas dan sebagainya. Tetapi dari bawah. Apa yang dari bawah? Banyak persoalan, misalnya kartu Jakarta Pintar, kartu lansia, kartu Jakarta Sehat, Dasawisma, Jumantik, PKK, Posyandu, banyak sekali yang harus diselesaikan. Itulah yang akan saya selesaikan, termasuk persoalan yang ada di pasar grosir Tanah Abang ini. Dan saya pernah tinggal di rumah susun Tanah Abang blok 9 lantai 4 di tahun 88, sehingga saya tahu atmosfer suasana Tanah Abang ini dari dulu. Mungkin bapak-bapak ini belum berdagang, saya sudah ada di sini. Sehingga dengan demikian itulah yang kami sampaikan. Saya mohon didoakan, saya mohon doa restunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus yang sangat meriah buat Bapak Pramono. Halo. Pedagang di PGMTA ini. Yang saya mau tanyakan kepada calon gubernur kita, Pak Pramono, insya Allah jadi ya. Jangan menyerah. Mas Pram lebih begini, ini problem utama kita yang rasakan adalah setelah terjadinya COVID ya. Setelah terjadinya COVID, di mana penjualan itu menurun begitu besar. Sempat naik sedikit di sekitar tahun 2021-2022, sekarang turun lagi. Dan turun itu parah sekali ya, bahkan sampai disebutkan lebih dari 50%. Yang saya mau tanyakan, mungkin mewakili dari pedagang-pedagang di PGMTA ini, dari anggaran yang Pak Pram sebutkan, itu ada alokasi sekitar 300 miliar. Kira-kira adakah anggaran itu yang akan digunakan untuk mengangkat kembali PGMTA ini? Seberapa besarnya? Yang penting bagi kami pedagang adalah pembeli-pembeli kembali membeli lagi dari kami. Demikian Mas Pram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, last one, dipersilakan Bapak Ibu. Ya Bu, silakan monggo Bu, naik ke atas Bu. Ya, biar wajahnya yang besar satu Bu. Ya, silakan naik ke atas Bu. Jangan malu-malu. Perkenalkan nama Mas Pram, ya biar akrab ya. Saya Lina, tenan di sini.
saya mau tanyakan, mungkin kurang lebih tadi sudah ditanyain sama Bapak yang tadi. Keluhan kita, kendala kita adalah sepi. Ya, itu satu kata sepi. Sebabnya apa? Itu sejak dari COVID sampai sekarang tidak ada peningkatan omset penjualan. Sedangkan sewa toko di sini mahal, dan kita yang punya toko juga, kita mau sewakan ke orang juga turun sekali. Nah, omset kita turun, kita produksi sendiri Pak, Mas Pram, kita produksi sendiri, otomatis kita punya tenaga kerja, kita menyerap tenaga kerja dan karyawan kita. Kalau omset kita sepi, karyawan kita bonusnya juga turun, impactnya ke kesejahteraan mereka. Jadi dengan pencalonan Mas Pram sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kita pengen tahu adakah program untuk kita yang bisa memajukan, mengembalikan legenda Tanah Abang yang terkenal pusat grosir se-Indonesia terbesar, termurah. Jadi produksi kita bisa jalan. Itu aja, makasih. Baik Pak Zulfian dan Ibu Lina, saya jawab dulu Ibu Lina dan Pak Zulfian karena pertanyaannya hampir sama. Mengenai tempat ini menjadi sepi, memang ada beberapa faktor yang bersifat internal, tetapi juga ada faktor yang bersifat eksternal. Yang eksternal apapun, peperangan di Middle East, kemudian Ukraina dan sebagainya, ini menyebabkan ada tekanan ekonomi ke bangsa kita. Tetapi yang tidak kalah penting adalah di persoalan internal kita sendiri. Ketika kita Permendak yang tadi saya sebutkan memberikan ruang untuk kontainer masuk pada waktu itu yang kemudian heboh, ribut dan sebagainya dengan alasan TKDN dan sebagainya kemudian dihentikan, dampaknya memang ada. Tetapi saya melihat yang paling utama adalah dengan perkembangan teknologi yang ada, orang sekarang kan bisa berjualan dari mana saja. Untuk itu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah supaya bisa membantu tempat ini? Maka kalau saya jadi gubernur, yang saya bantu yang paling utama apa? Promosi. Membuat keyakinan kembali bahwa tempat ini memang tempat grosir bukan hanya terbesar di Jakarta, di Indonesia. Sebenarnya di Asia Tenggara paling besar tuh di sini. Sehingga dengan demikian harus ada rebranding. Rebranding itu apa? Adalah image yang baru bahwa Tanah Abang setelah COVID, grosir ini siap untuk berpacu, bertanding menjadi pemain global. Tidak lagi semata menjadi pemain di Jakarta. Maka untuk itu kami akan ajak duduk bersama asosiasi yang ada. Kita promosikan bareng-bareng. Kita buka ruang bareng-bareng. Semua kegiatan yang bisa dibantu oleh pemerintah provinsi, maka kami akan turun untuk itu. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin itu akan memberikan dampak bahwa antara pelaku pedagang di pasar grosir Metro dengan pemerintah Jakarta bisa bersama-sama untuk itu. Nah, yang berikutnya kita mencoba untuk berpikir membantu kemudahan di dalam mendapatkan permodalan. Memang yang 300 miliar yang masih kami pikirkan adalah untuk permodalan menengah ke bawah. Yang sekarang ini memang mengalami dampak yang sama. Tapi secara ekonomi kita walaupun masih tumbuh 5%, yang kena dampak itu mulai menengah. Sekarang ini mulai menengah yang terdampak. Terutama apa? Di sektor otomotif, di sektor properti yang terpukul sekali. Kalau yang begini terpukul tapi masih bisa survive. Kalau properti dan otomotif memang sangat terpukul sekali. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Bu Lina dan Pak Zulfian, maka yang kami lakukan adalah kita akan duduk bersama mencari ruang mempromosikan kembali Tanah Abang, terutama grosir Metro ini, dan memberikan kemudahan supaya orang lebih nyaman datang masuk ke ruangan ini. Walaupun tempatnya sudah bagus ya dibandingin tempat lain, tetapi kan dulu orang di Tanah Abang itu keliling-keliling bisa seharian penuh. Kalau istri saya dulu pamit ke Tanah Abang itu pasti seharian penuh. Sekarang nggak seharian penuh, paling setengah hari udah balik. Kenapa itu terjadi? Maka tempat makanannya juga harus kulinernya dibuat lebih enak,
outletnya lebih bagus, ruangannya lebih nyaman, dan kalau saya lihat packagingnya sebenarnya udah bagus banget, nggak kalah sama di mana-mana. Sehingga dengan demikian saya termasuk optimis, mudah-mudahan ketika dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini ekonominya bisa recovery dan itu akan membawa kebaikan dampak bagi Tanah Abang. Terima kasih, saya mohon maaf saya masih ada beberapa acara lagi sampai malam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, AP2R dan Atletico Metra untuk bergabung bersama, tentunya bersama-sama kita foto, bergabung. Foto dulu bersama ya, bersama Pak Pramono, Pak Pramono, rame-rame naik ke atas, silakan. Pengurus PPNS, pengurus PPNS, Pak Haji Tirta dan Pak Atletico beserta rombongan. Tiga di atas. Mana tiganya? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih ya, terima kasih. Baik, sukses dari kita doakan Bapak Mas Pramono, sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Lancar dan semoga tentunya. Semoga hari ini Satu putaran. berjalan dengan lancar ya Pak ya. Membuat PGMTA menjadi lebih ramai ya. Ya. Amin. Tentunya kita doakan pusat Profil Metro Tanah Abang ramai kembali seperti sedia kalanya. Betul. Lihat sini 1, 2, 3. 3, 2. Sama aku datang. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Pramono, cagup kita di DKI. Foto bersama. Ya. 1, 2, 3. DKD 2004-2009. Berkat kita semua, misalnya kita akan kembali normal untuk pusat profil Metro Tanah Abang. Oke, terima kasih Bapak. Juga kepada Bapak Profesor Dr. Saludin itu, Pak Yan Farid ya? Blok A. Pak Yan Farid di Blok A. Ya. Ini terakhir. Ya. Ini siapa ya? Tapi kalau orang di sini, oh iya. Nggak apa-apa, kita bantu. Ini tadi mau dilihat ya. Ada satu alur yang satu alur yang blok A ini. Oh ini Pak Yan Farid ya. Ini bedakan makanan yuk. Yang paling gede di sini siapa? Pemain tampil siapa? Terapi. Belum. Nggak ada kayaknya. Keliling pasar kan. Hanya memang ya
Maaf. Taruh. Buka jalannya. Ya, buka jalannya. Kasih jalan. Bro, mana bro? Orang semua. Buka jalan bang, buka jalan. Kanan langsung kiri. Ayo sini. Biar ramai pedagang. Siap. Kamu garuk uang cabai. Jalan 1 ke jalan 2 Pak. Kamu garuk uang cabai. Nah, pemilik. Ngobrol. Gini, tangannya tiga. Ini pemiliknya Pak. Bintang-bintang. Kenapa? Biara. Itu kan legend juga tuh. Oke, kalau kita tuh Ihara nanti juga aman. Terus kalau apa mau ini kita lihat aja ya. Tahun ini supaya orang datang ke sini gampang dan mudah dan fasilitas ini bisa didapat ya. Doain aja Pak, makasih ya. Ayo kita geser. Ayo dari. Ayo geser. Makasih ya. Terus. Oh, baik. Jadi ini kan pertanyaan nanti kita ini kalau saya memang ini jadi aman saja begitu saya mudah ya pokoknya ibu doain ya. Oh iya masih ada tapi kan keluarga Pak Yan Farid pasti pada sini ya dari beliau. Hai Bu, makasih. Ayo. Mana? Mana jalurnya? Jalurnya lurus. Ini kita terus Pak. Lurus. Foto boleh.
Bu, ini jualan apa? Jualan lama banget. Buat siapa? Buat ibunya nggak cukup. Biar istri saya aja yang belanja. Oh, katanya saya kasih ukurannya apa? Oh, oke, siap. Kalau saya kasih ukurannya itu dia aja. Apa mau saya ikat aja? Oh ya Allah, aku suka kemerican Pak. Pabrik merican. Tapi sudah kena panjangnya tahu mana? Ini jam mana ini? Oh, ini yang ini. Ini yang ini. Oh, saya Lanjut jualannya. udah. Pak, tulisan itu boleh copot dikit Pak. Dulu Pak. Pak, tulisannya copot dulu. Ini copot dulu. Ayo, tadi turun yang mana ya? Ah, ya. Mantap, Bu Haji. Lagi ya Pak. Ini belanjain istri. Sayang istri, sayang istri. Bawahnya standby di depan ini juga. Kita usah. Bajunya tidak toh? Bajunya betul. Oh iya. Pak, dapat kok. Bajunya 2. Ya, 24 sama 13. 24 sama 13. 37. Itu Pak, Elvan? Iya. Nah, ya. Ini nih yang bayar. Oke. Ayo, makasih. Makasih, Pak Pram. Kita foto dulu. Boleh. Lagi sekali Gue suruh ngedamping bapak, tapi gue disuruh sih. Hah? Buat apa? Oh, foto. Ini gimana? HP tok. Ini gimana? Ayo, Bu. Mama. Ayo. Karena coba ini apa? Centil. Tapi dia Langsung biar aja. Kayak malah video deh. Tapi kalau ada video. Hah? Iya, jangan aja nih. Oke. Lanjut. Ayo. Ayo terus. Ayo buka jalan. Ayo, ini agak sempit kalau belum. Kan di itu, Pak. Apaan tuh? Urus Lampung Utara. Aman udah. Nanti ada Penting pengamanan di siang. sampai wihara Ayo. ada. Kata menyala. Bu, ayo terus. Mana kan ini udah SD tau pasti. Iya. Tinggal di mana? Oh, kita doain. Bu, amin. Bu, minta doanya ya. Ayo terus. Depan kita belok kanan. Mas Bram. Coba ya. Tarik belanja ada di sini. Kita berhenti dulu bentar, berhenti dulu. Kok Ayo kita ke Tiara kan? Ayo nanti ya, lagi kita
Lanjut kanan, langsung kanan. Berjuang terus. Langsung kanan, langsung kanan. Pak Artin. Langsung kanan. Kenapa itu ngalah kayak gitu? Ganti ini. Woi, Waalaikumsalam. Gimana ya? Udah lama nggak ketemu ya. Oh iya? Iya, kita main A terus. Oh gitu. Makasih ya, makasih. Ya. Kita kemana? Ke sini Pak. Lurus. Ke arah luar. Arah luar kiri. Blok A ya bang. Ya, desakan Pak. Sehat. Alhamdulillah. Urusannya tua soalnya. Makasih ya. Bu, minta doanya ya. Hari deh. Minta doanya Pak. Ayam. Ini Pak Menteri bukan Pak Gubernur. Pak Menteri. Ayam, makasih ya. Pak Menteri. Aduh. Ayo sini Pak. Kita aja. Sekarang. Mereka kalau mati mereka Ibu mana nggak? Ini sama. Beda. Beda bentar ya Pak. 3 bulan. Ini Bapak sebentar Pak. Ya jadi kita tiga. Ayo. Suruh dan bawa saldonya lewat situ mah. Yuk. Oh, jualan apa Bu? Baru makan. Aduh. Ayo Pak ya, kita doanya. Mas Pak. Iya. Pak, di sini. Ya, sip. Ya, kasih. Ente kemana aja Yang punya blok A. Oh itu mah saya sih. Balik kemana Pak? Balik. Ini masa saya makan sendiri. Mungkin Bapak jarinya 3 Pak. 3 jari. 3 jari. Enggak tahu saya. Yes. Bu, mari Bu. Ayo ya. Makasih ya. Pakai mana aja Pak? Masak sayur. Iya Pak. Enggak boleh. Kita ke ini Pak, sayur Pak. masak sayur aja Pak. Masak sayur. Oh, bentar. Yang penting udah lewat. Yes. Kita doanya ya. Mari Pak. Kalau ini perlengkapan ini Pak.
Ini oleh makan haji. Mam. Oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji. Ada madu. Oh, madu lagi butuh madu. Makasih ya Ibu. Kasih ya. Iya dong. Mas Pram. Kasih ya. udah makan. Udah makan. Jadi bening. Rokok mana? Saya mainnya bagus ya waktu itu. Tenaganya super. Oke deh. Kedua. Ya lebih dominan ya. Kalah aja. Bapak tinggal di mana? Sampai sekarang. Saya masih itu kan. Iya. Sekarang buat sekolah atau tinggal wes. Baik, baik. Makasih ya. Selamat Pak. Makasih ya, makasih. Pak, ini pasar sayur, Pak. Yang mana? Tapi ini kan basah, Bu. Mari Bu. Ini pede pasar. Makan apa, Bu? Masih ya. Saya kalau belum makan ingin. Ini pasar sayur, Pak. Punya pede pasar. Nah, di belakang ruang pemukiman. Sini ya. Jadi di pasar sayur ya. Nah, ini sama semuanya sama. Mau di mana? Ini dalam jauh. Coba jangan dulu. Iya di sini Pak Arno, saya pernah ke rumahnya. Dia sekarang bapaknya sama Romi berantem. Lu berantem kok nggak mau ikut ikutan? Balik lagi. Terbalik. Nggak bisa. Hah? Ayo Kak. Tahu ini. Kota gue. Kamu cek mania. Persija kebanggaan gue. Cek mania gimana? Nomor 3 dong. Jadi hari ini saya mendapatkan banyak hal baru, terutama keluhan dari para pedagang akibat COVID. Setelah itu terjadi penurunan rata-rata hampir 50% omsetnya. Walaupun mereka masih bisa bertahan, tetapi yang jadi problem adalah harga sewa yang menurun, kemudian omset menurun. Mereka mengharapkan agar pemerintah Jakarta dan juga pemerintah pusat membantu memfasilitasi untuk tempat ini menjadi menarik kembali. Maka kalau pemerintah provinsi yang bisa dilakukan adalah tentunya mempromosikan kembali Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara, dan memang relatif harganya sangat murah. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah mereka mengharapkan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan yang paling utama adalah depannya supaya dibuat lebih indah. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih.